dulu waktu ibu Sarap 2 tahun dikristenkan lagi, bukannya di Katolik kan, bukan, di Protestan. Waktu di kampung, pergi ke kampung sebelah, orang kampung itu menyalahkan semua gara-gara Islam, gara-gara kamu masuk Islam. Keluarga ibu banyak nyalahkan Islam. Kau masuk Islam pun agama sampai kau jual, sampai kau sakit kayak gini, bagus kau balik ke Katolik. Bibi dengan cerita, nggak terima nengok hidup kau kayak gini. Rasanya putus asa, rasanya karena mana utang, mana bayar motor, mana bayar rumah dulu kan. Maka waktu itulah ibu langsung sampai tengah malam sampai dikejar anjing. Bukan karena suku, bukan karena apa, bukan karena iman. Islam itu iman. Ada Islam yang ikut gini-gini, ibu enggak ngaruh. Tetap Islam yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, satu itulah. Dayak asli, Pak Mama Dayak Bekati. Dari lahir lah sampai SD Katolik, kali SMP kelas 1 masih Katolik, naik ke kelas 2 Islam, masuk sendiri. Waktu dulu kayaknya dapat hidayah gitu. Padahal hari Minggunya saya masih sembahyang di gereja katedral, tapi hari Rabunya saya udah masuk Islam. Saya sama Mama Asuh tuh pergi ke Kota Baru tuh. Saya pengen masuk Islam, saya bilang gitu. Pergi ke kantor agama, ngucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah jadi Islam. Saya juga enggak nyangka jadi kok bisa masuk Islam gitu. Awalnya sebelumnya saya pernah mimpi. Dulu kan tinggalnya di dekat Masjid Al-Manar. Al-Manar jalan yang dekat Mahkota Hotel itu, Jalan Nurali itu. Kayaknya mimpi malam itu orang pakai jubah putih ngajak ke masjid gitu. Kayak dari itulah. Ya, jadi saya kayaknya itu gimana gitu. Dan juga saya itu kenapa saya jadi kepicut ataupun pengen masuk Islam, karena saya lihat, karena perbandingan saya bisa memperbandingkan kehidupan orang Muslim dengan non-Muslim itu jauh banget. Tata cara hidup dia, tata cara kerama dia sama orang tua, sama makan. Saya sih tidak menjelekkan, saya tidak itu nih. Ya kalau dalam Islam tuh banyak yang tidak boleh, banyak yang boleh, banyak yang tidak bolehnya lah, banyak yang tata cara makan, pokoknya semuanya lah. Waktu dulu tuh saya masih bodoh-bodoh gitulah, pergi ke Pontianak, masih nggak ngerti, tamat SD nggak ngerti sekali saya. Ke paman itu tinggal sama mama angkat tuh yang orang Banjar. Saya ngelihat kehidupan dia tuh dalam rumah tuh, si nenek tuh yang ngangkat saya, yang suruh tinggal di rumah dia, nggak pernah tinggal sholat, nggak pernah tinggal ngaji Yasin tuh. Kok setiap sore dia tuh Yasin tuh tiap hari. Jadi kita kan masih SD, masih tidak paham gitu. Saya lihat itu kehidupannya gini-gini, adem ayamnya sebenarnya itu saya tertarik masuk Islam. Saya memang ingin saya sendiri, makanya saya sampai sekarang saya sayang Islam tuh, sayang. Tinggal sholat aja saya rasa gimana gitu, sayang. Tapi begitu juga cobaannya. Dulu waktu kelas 1 SMA tabrakan motor patah di kampung. Sampai sekarang saya tidak sadar gimana. Cuman saya sadar saya mati suri. Saya mati suri itu 2 bulan loh Bang, di kantor, di rumah sakit Antonius tuh. 2 bulan loh mati suri itu saya tidak sadar. Ini saya patah kan. Ketakutan tapi saya tidak ngerasa sakit. Yang saya mati suri, yang saya nampak dia itu berjalan di gitu orang mati di lapangan, kayak lapangan bola tuh, rumputnya cantik hijau semua, tapi tidak nyampai. Itu yang saya ingat. Tapi betapa waktu saya yang jatuh, gimana patahnya, gimana sakitnya nggak terasa. Sampai sekarang saya tidak tahu apa masalahnya gitu, gimana sakitnya gitu. Tiba-tiba sadar gitu pas kelas 1
waktu SMK masuk ke kelas 2 itu saya tuh di kampung itu bang, saya dipindahkan di Ngabang, tidak sanggup rumah sakit Ngabang, pindahkan ke Antonius tuh sampai di kamar SU tuh sampai 3 bulan saya di situ, berapa lamanya. Tapi saya tuh mati suri tuh, kita mati tuh kayak sebentar gitu, kayaknya yang betapa lama 3 bulan tuh kayaknya cuma 1 hari ya tidur itu jadi orang mati itu ya nadi kita aja. Jadi, ini yang patah ini, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak, ini patah, ini saraf. Yang lebih parahnya ini saraf bang. Soalnya dulu waktu ibu saraf 2 tahun dikristenkan lagi, bukannya di Katolik kan, bukan, di Protestan. Waktu di kampung, pergi ke kampung sebelah, gara-gara kok Islam jadi koni. Tapi niat dalam hati ibu tuh, ibu nanti balik Pontianak insya Allah Islam lagi, tapi ikut dibaptis di apa sama orang Protestan tuh. Ibu parah itu. Ibu waktu ibu dalam keadaan koma tuh ibu diobatin orang Cina di apa-apanya lah. Orang kampung itu menyalahkan semua gara-gara Islam, gara-gara kamu masuk Islam. Tapi ibu heran kokoh gitu. Gimana pun kau goyahkan iman aku, nggak bakalan, tetap Islam. Aku tetap Islam dimanapun. Ibu dengar selawat, dengar apa aja ibu nangis bang. Karena ibu tuh memang kalau kita Islam, kalau Islam ini bang, kalau Islam dari hati kita ikhlas gitu, emang lain. Kalau kita Islam yang ikut gitu jauh. Ibu balik kampung ibu enggak perlu lama, ibu takut masalah makanan. Maka ibu tuh paling lama 3 hari, itu pun ibu masak sendiri, saya ibu bekal sendiri. Ibu bukan ibu enggak yakin sama orang tua, sama adik beradik, enggak. Cuman ya kita kalau masalah makanan kita enggak tahu. Itu cobaan waktu masih sekolah, masih single. Berkeluarga lain lagi cobaan. Banyak cobaannya bang, Masya Allah bang. Tapi alhamdulillah sekarang ibu metik semua yang dikasih cobaan yang udah Allah ngasih yang terbaik. Cobaan ibu udah berkeluarga tuh, bapak bangkrut, toko dijual, rumah berapa buti dijual. Toko itu dulu kan bapak buka PSP, di PSP tuh majalah. Kan ibu dulu kan kerja dengan bapak waktu masih sekolah, sampailah berkeluarga, bangkrut, rumah dijual berapa buti. Anak ibu meninggal yang ketiga, itulah bapak sakit 9 bulan sampai ibu dah putus asa, tidak bisa usaha bisnis lagi. Ibu sampai ibu masuk jadi driver awalnya lari ke habis itu sampai sekarang lah pekerjaan itu. Ibu kerja di sana sini, kerja di hotel, kerja di rumah makan, kerja di mana-mana, masih nggak bisa. Anak-anak masih kecil dulu, sekarang sih alhamdulillah. Tapi itu pun ibu masih serahkan sama Allah. Pasti ada ibu biasa tuh nangis sholat bang, ibu ngaji nangis itu. Sekarang mulailah bisa ikut pengajian, bisa tidak sesibuk kayak dulu. Tadi aja ibu dapat cuma 7.000 uangnya, 7.000 belum ada cair. Tadi itu yang yang masuk di HP tadi itu 18 itu untuk bayar utang, kan ibu ndak pakai modal, ibu bayar utang yang cair-cair kemarin. Yang tadi cuma dapat 7.200, tadi dapat 7.500, dikasih orang 7.000 aja. Dikasih orang, ibu buka 7.000, alhamdulillah. Ngantarnya pun tidak jauh. Kadang kemarin ibu ngantar makanan orang dibayarnya sama uang koyak semua, 60 lebih. Uang yang 50 itu terpotong, koyak nggak bisa dipakai apa-apa. Sering bang dapat kayak yang fiktif tuh ibu berapa kali dapat itu, yang sampai belanjanya banyak-banyak. Ya itulah nama pekerjaan kita. Belum lagi kita macam-macam lah. Tapi tidak usah nyerah, namanya hidup, kita nak makan kan, kita nak itu semuanya, usah nyerah, tetap semangat, enggak semudah apa yang dibayangkan. Nah, jangankan jadi mualaf, ini mau pakai ini aja, mau kerudung aja bang. Saya mulai pakai kerudung anak saya SMP, cobaannya Masya Allah, tak kuat. Gimana ya bang, kalau hijab tuh kita selalu digoda gitu pastinya, ya lain jenis kita lah gitu.
sama teman-teman kita yang cowok gitu. Kalau yang kuat benar cobaan yang ibu ndak sanggup tuh waktu suami yang sakit, waktu sendirian cari apa rezeki, ibu sampai udah rasanya putus asa, rasanya karena mana utang, mana bayar motor, mana bayar rumah dulu kan ibu rasa gimana, mana anak saya yang tua tuh sampai ndak kuliah gara-gara bapaknya sakit, lalu bapaknya sakit gila bang, dari 78 kilo jadi 35 kilo jatuh sama lambung, 9 bulan sakit, makan ndak bisa pun sendok aja ndak bisa megang. Itu saya sampai ya Allah, maka waktu itulah ibu langsung sampai tengah malam sampai dikejar anjing, sampai wantar di Purnama tuh, sampai ibu nangis ya Allah, segitu pahit ya Allah. Kau ingat itu ibu sedih ya, kau ingat itu cobaan Allah ngasih itu luar biasa bang. Tapi di balik itu dia dia anukan kita lebih dengan sebalasan itu lebih indah lagi gitu. Bayangkan seorang ibu kan panas-panas apa cari orderan, cari apa lagi sepi, tapi iman Islam ibu tetap, ibu ndak, bukan karena Islam, bukan karena apa, karena ya kan itulah namanya hidup ya ndak bang. Itu ya yang ibu itu kan, ibu ingatkan mungkin Allah tuh kayak gini lah gitu. Tapi ibu ndak sampai nyalakan Islam kalau masalah yang kayak itu ndak. Tapi keluarga ibu banyak nyalakan Islam. Kau ndak senang, kau masuk Islam pun agama sampai kau jual, sampai kau sakit kayak gini, bagus kau balik ke Katolik. Bibi ngasih tahu ndak terima nengok hidup kau kayak gini. Ibu ndak, tetap sendirian, ibu tetap Islam, biarpun gimana itu tetap Islam lah. Lari ke suami sakit, lari ke sampai 9 bulan, sampai ngapa suami sakit, anak mau sekolah ndak, itu yang satunya mau kuliah ndak bisa, yang satu cuma tamat SMK sampai sekarang ndak kerja, ndak ada kerjaan sampai itu, aduh itu yang satu tuh belum ada kerja dia kan, itu lagi cobaan ibu tuh. Yang satunya ini sih alhamdulillah ada keluarga, yang tua tuh yang alhamdulillah bapak pun udah sehat. Jadi gantian lah, kalau ibu yang pagi nge-grab sampai siang sampai sore gitu, nanti malam tuh bapak kan itu udah sehat, sama-sama nyari rezeki gitu. Itu ya bang. Waktu dulu ibu yang diislamkan di Katolik karena di Protestan itu lebih parah lagi itu di kampung itu, dalam keadaan tidak sadar itu, baru sadar dari jatuh dari tabrakan tuh, baru sadar itu, baru ibu di itu. Kita ini tidak tahu mau ya lah, tapi niat tuh tidak ada, nanti balik ke sini ke Pontianak lagi tetap Islam. Itu jak pegangan ibu tuh sampailah sekarang. Nggak tahu, hati ibu memang itu. Ibu kalau satu hari tidak melaksanakan sholat, bukan kita riak, bukan kita ini ya bang, rasanya bertahun-tahun, rasanya ada aja yang kurang, rasanya ada aja. Ibu kan alhamdulillah, bukan kayak ibu riak, bukan. Kalau habis sholat subuh tuh pas ngaji, rasanya ada aja ketinggalan kalau tidak ada itu ngaji. Itu yang ibu itu kan mungkin tuh biar ibu tuh tidurnya jam 3 atau jam 4 subuh tuh tetap orang selesai orang ngaji itu tetap dibangunkan, tidak tahu. Tidak mungkin tapi siang, tidak mungkin. Itu karena kebiasaan kali. Iya ke bang, kalau Islam itu kebiasaan kali ya. Kebiasaan kita ngelakukan. Kalau udah terbiasa kan jadinya kalau kita ngelakuin itu kan jadi hal aneh gitu ya. Aneh rasanya. Itulah tetap bang, Islam tempat nomor 1, masya Allah Islam. Bukan karena suku, bukan karena apa, bukan karena iman. Islam itu iman. Ada Islam yang ikut gini-gini, ibu enggak ngaruh. Tetap Islam yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 1 itulah. Ibu kalau ngelihat orang, dengar orang apa salawat atau ibu nangis dengan orang apa namanya tuh kalau lebaran gitu orang takbiran, ibu nangis kuat, nggak tahu bisikan dari mana gitu, nangis karena ibu terpanggil jadi masuk Islam gitu, bangga ibu tuh, senang gitu. Karena terpilih gitu, jarang orang kayak gitu kan. Jarang orang yang terpilih, yang apa namanya tuh, jarang orang yang terpilih jadi umatnya gitu. Maka ibu nyayangkan sekali suami ibu yang Islam,
ngaji ndak bisa, sholat ndak mau. Ibu sayang dia. Udahlah, jalannya masing-masing gitu. Udah tua juga, harus ngerti. Ibu nggak tertarik dengan siapa-siapa, dengan apapun omongan agama ini, agama nggak tertarik. Dari kecil dulu, dari SD dulu ibu tuh nggak pernah loh buang bang katanya mau baca Injil, mau itu nggak ngerti. Kenapa Al-Qur'annya sesakit gitu ibu bisa gitu? Itu yang diherankan. Ibu waktu dulu masuk Islam nggak ada yang ngajar loh bang. Ibu baca buku sholat, ibu baca buku Al-Fatihah cuman 2 kali ngulang, ibu kok apal, kok tahu gitu Al-Fatihah itu. Waktu memang hebat kita baru-baru masuk Islam tuh, semuanya dilancarkan, diingatan kita nih dianukan Allah tuh. Coba sekarang kita belajar susah sekarang. Baru-baru Islam tuh ya, dulu ibu tuh mungkin lagi muda juga sih kali. Ibu sholat aja lihat buku, dan kok enggak ada yang ngajar. Kan tinggal sama orang. Siapa mau ngajar? Jadi sampailah ibu ngaji, udah kawin dan nikah, suami ibu tuh suruh ngaji, ngambil guru ngaji. Alhamdulillah pula tuh. Tapi cobaannya Masya Allah sama aja. Waktu ibu masuk Islam 1 tahun, selesai masuk Islam, baru ibu balik kampung. Yang lain nggak tahu nih. Balik kampung ibu, abis itu ibu ngasih tahu ibu bukan Katolik lagi, ibu udah Islam. Orang tua ibu sih nggak terkejut gimana, yang terkejut tetangga sama bibi-bibi ibu yang terkejut. Kalau orang tua ibu sih dia cuman nyarankan ndak usah makan yang dilarang dan juga laksanakan apa yang diperintahnya. Itu jak mama sama bapak tuh hebatnya, padahal ndak sekolah, padahal itu ya pasti hebat. Dia malahan muji, sekarang yang dipujinya saya, karena saya tuh membawa ajaran Islam tuh di keluarga saya tuh gimana lemah lembutnya bang. Kalau dibanding abang kakak saya kasar, sama orang tua sama anak-anak sama itu ini kasar, maka dia itu kan saya. Jadi tuh dicontohkannya saya dengan mantu dia tuh yang nomor 1 tuh suami saya yang Islam tuh. Padahal akhlaknya kali ya bang, sampai kecelakaan, tabrakan, sampai dikristenkan lagi, sampai disuruh dibaptis sama Protestan lagi, bukannya Katolik. Sampai banyak cobaannya, tak sanggup rasanya. Tapi sekarang Masya Allah, itu hadiah dikasih Allah. Gimana sabarnya kita di dunia gitu, apalagi kita sabar di dunia, nanti hadiah di akhirat macam mana gitu. Gak saya sabarnya saya ngadep kehidupan, hadiah saya dikasihkan ipar adiknya suami, dibangunnya rumah sampai habis jatahnya berapa bang, dibangun 1 M yang 2 tuh, gini-gini baju dibelikannya apa, nggak ada. Kita suami adiknya suami yang di NTT yang tugas di sana, apa-apa dihitungkannya bang. Makanya saya bersyukur ya Allah, saya ngerawatkan suami itu. Itulah saya bilang, di balik Tuhan tuh coba kita gini-gini dulu, rupanya dibalasnya itu. Saya sampai nangis, gini kita di dunia hadiahnya luar biasa, apalagi kita di akhirat nanti. Saya bilang itu, saya ingat gitu ya bang. Puas loh bang, dulu saya tinggal di rumah yang belum direhab tuh, sampai roboh, sampai nijak aja ndak bisa. Ndak nyangka saya itu, ndak nyangka. Habislah ratusan juga, dia bisa 1 juta juga. Atau saya berarti ndak ngomong, ndak itu, ndak ini, dibelanjakan apa-apa. Itulah hadiah yang terindah berkat kesabaran saya. Saya sabar, maka apapun saya bilang sama anak saya, sabar. Intinya sabar, tawakal, dan usaha. Insya Allah tidak tidur. Saya bilang itu. Saya tidak ada lain. Kata orang bilang, mak kesini, oh ini enggak, jangan. Kau yakin nggak sama Allah? Kau sholat, berdoa. Saya bilang, insya Allah. Memang bang, sholat bang, berdoa, dikabulkan. Luar biasa. Dikasihnya jodoh yang muslim,
dikasih jodoh di kota, enggak di kampung, kan ibu dari kampung kan. Di itu memang sih banyak itunya, tapi masya Allah bang, hadiah dari dia. Kita enggak tahu, maka saya orang salawat ya, orang apa takbiran itu nangis, saya menangis sendiri, enggak tahu. Kayak hati itu kayak gimana bang, enggak tahu saya. Jadi terungah gitu. Terus saya jangan apa nama tuh, terserahlah agamamu, saya bilang gitu. Terserah, tapi jangan nyinggung masalah agamaku. Kuat bang, Islam tetap nomor satu. Saya sesibuk gimana, saya hadir dalam pengajian, sesibuk apapun. Saya tadi itu lagi ngantar orderan, udah 1:30, udah 1:30, lagi di Siantan. Saya dapat tuh pas orang ngajian, ngantar di Siantan, bukan dekat-dekat di abang tahu komplek Rama Putra. Ngantarnya 28 Oktober gak ngantar Grab tadi itu. Tapi saya mengajarkan pengajian yang di Gang Rukun tuh, saya tuh kejar di rumah saya, mandi lo upload, saya tuh habis itu saya pergi. Udah jam 2 saya ke situ ya, tadi itu janjian ke Mak Yuli suruh ini, oh iya saya bilang itu. Siap Mak, saya bilang itu, saya siap pergi. Kamu cantik-cantik, pakai baju cantik. Mbak, iya Mak, siap, saya bilang gitu. Padahal capek bang, ini aja kalau udah pulang, ini nih malam nih, ada lagi nih kegiatannya. Ini lagi anak minta jemput kerja jam 7. Gimana ibu mau itu, udah janjian lagi sama kawan. Sibuk, Senin sampai Jumat ibu enggak kemana-mana, ibu kerja. Senin sampai Jumat tuh dari jam 7 sampai ke jam 12 tuh antar jemput anak orang. Ibu punya pekerjaan juga nih, antar jemput anak orang. Nanti nyambung lagi. Ini jam 7 ngantar anak orang, jam 8 udah selesai ngantar dia kan. Nunggu lo dia balik jam 11 ibu dulu di Tangrai 2 tuh. Itu hari-hari itu ibu lakukan tuh. Balik nanti udah jam 3 sore. Itu tiap hari itu. Kalau Jumat, itulah Jumat ya tuh dianukan untuk pengajian. Tidak ada yang nyantai-nyantai kayak orang, tidak ada sekali, sibuk lah pokoknya. Tidak bisa nyalahkan siapa-siapa. Itulah nama jalan hidup. Itu aja ibu tuh, dulu ibu gila kerja. Pagi jam 3 sampai jam 11 malam ibu ke hotel. Nanti paginya turun lagi itu ibu. Tapi ibu sakit, ibu udah tidak mampu. Udahlah, ibu fokus ke aja, cari yang santai. Rezeki ada yang ngatur. Rupanya enak. Rupanya ngambil satu aja, Allah tuh tidak tidur. Rupanya dia masih ngasih kita rezeki. Bukannya kita ngejar rezeki yang apa namanya tuh, kita lupa waktu, sementara kita hanya fokus ke kerja, sakit. Maka sekarang ibu tuh ngambil satu aja lah, sama antara anak orang dah. Peluklah Islam kalau mau menggapai surganya Allah. Seberat-beratnya Islam, seitu-itunya Islam, apa kalau kita beragama Islam, kita tetap masuk surga nantinya. Itu aja pesan ibu. Jangan mau pilih yang lain, pilihlah Islam. Sesakit-sakitnya kita disiksa, kita tetap surga yang menanti.